Lihat raba cocok, check out. Gaya belanjanya santai tapi langsung membuat tetangga berkata, "Kalian kok punya duit? Saya kan hanya bisa sewa." Ya, itulah gambaran paling pas untuk Indonesia hari ini. Tanpa perlu banyak retorika di media sosial, tanpa perlu konvoi propaganda yang menghabiskan anggaran, Jakarta kembali menunjukkan siapa bos sebenarnya di kawasan. Kolega kita kali ini datang dari negara pencipta supercar dan kuliner kelas dunia, La Pasta Italiano, Italia. Bicaranya dingin, eksekusinya mematikan, dan tentu lezat rasanya. Jejak diplomasi dingin di Tribun Leonardo. Ingat beberapa bulan atau tahun lalu, ketika foto Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Tony Harjono, beredar saat kunjungan di fasilitas pabrik Leonardo di Italia. Waktu itu beliau sedang memandangi jet, Latih M346, master dan deretan helikopter canggih di sana. Bagi negara tetangga, foto itu mungkin terlihat hanya kunjungan kerja formalitas, foto-foto, makan siang, lalu pulang. Tapi bagi kita, itu adalah tahap lihat dan raba. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Tidak perlu drama bertahun-tahun, tidak perlu rapat parlemen yang alot sampai adu mulut. Tahap berikutnya langsung dieksekusi tanpa ampun. Cocok COD, hasilnya. Kontrak 12 unit jet, latih tempur M346. Master resmi ditandatangani antara Indonesia dan Italia melalui konsorsium PT ESS dan Leonardo. Ini bukan sekadar jet latih biasa, ini adalah kawah candra di muka untuk mencetak para monster udara yang kelak memegang kemudi Rafale. Kelas beda, level beda. Tapi tunggu dulu, kejutan bertanda tangan perfecto ini belum selesai. Di saat yang bersamaan, Indonesia juga resmi menandatangani Letter of Intent, LOI, untuk pengadaan helikopter multiperan berat untuk TNI Angkatan Laut, Leonardo AW149. Di poin ini, mari kita agak tengil sedikit ke tetangga sebelah. Kita semua tahu, negara tetangga kita yang satu itu juga mengincar helikopter jenis ini. Bedanya di mana? Mereka menggunakannya dengan skema sewa. Ya, Anda tidak salah dengar, sewa. Seperti menyewa mobil rentalan untuk gaya-gayaan di akhir pekan. Sementara Indonesia, surprise! Kita menandatangani LOA yang artinya tinggal menunggu hitungan hari menuju kontrak jual beli. Indonesia tidak datang untuk menyewa. Indonesia datang untuk membeli dan memiliki. Tetangga sebelah hanya bisa gigit jari melihat helikopter sewaannya. Sementara armada TNI Angkatan Laut bakal melesat dengan helikopter Grace berstatus milik negara sendiri. Diam-diam tapi mesra, Italia memang mitra yang sangat perfetto untuk membuat kawasan segan. Bukan alutsista kaleng-kaleng. Kenapa kita begitu percaya diri dan berani mendikte standar kawasan? Jawabannya sederhana. Karena barang yang kita borong dari Italia ini memang kelas wahid, bukan alutsista rias panggung. 1. M346 Master. Simulator tempur nyata di udara. Jangan pernah samakan M346 dengan jet latih uzur atau pesawat latih buatan era Perang Dingin yang masih dipaksakan terbang. M346 Master adalah jet lead-in fighter trainer paling mutakhir di kelasnya. Otak dari pesawat ini dibekali dengan Embedded Tactical Training System. Apa artinya bagi TNI Angkatan Udara? Para perwira penerbang muda, kita tidak perlu lagi membakar ribuan liter bahan bakar jet tempur utama hanya untuk mensimulasikan pertempuran udara rumit. Dari dalam kokpit M346, sistem komputer pesawat sanggup mensimulasikan ancaman udara secara real-time, mulai dari melatih radar AESA, melontarkan rudal Beyond Visual Range, BVR, seperti Meteor atau Mika, hingga menghadapi taktik perang elektronik, electronic warfare, musuh. Begitu mereka lulus dari EM346 dan melangkah ke kokpit Rafale, otot dan refleks bertempur mereka sudah terlatih sempurna. Ini bukan cuma efisiensi anggaran, ini adalah efisiensi mencetak ace pilots yang siap merontokkan lawan sebelum musuh sempat menyadari keberadaan mereka di layar radar. 2. Leonardo AW149, monster baru, Samudra Indonesia. Pindah ke medan maritim, keberadaan Leonardo AW149 untuk TNI, Angkatan Laut, bukan sekadar pelengkap armada penerbangan Angkatan Laut, melainkan pengubah peta kekuatan, game changer. AW149 diciptakan khusus untuk menjawab iklim laut yang brutal dan korosif, mampu lepas landas dari geladak helipad kapal perang utama, seperti fregat dan korvet kelas berat. Helikopter ini mengusung kemampuan multimisi yang sangat fleksibel, mulai dari menyusupkan pasukan khusus marinir, Taifib atau Denjaka,
di tengah kegelapan malam, menjalankan operasi Combat Search and Rescue (CSER) di perairan lepas, hingga membawa muatan logistik berat dan persenjataan taktis untuk misi anti kapal selam maupun permukaan. Sementara negara lain masih berkutat dengan skema sewa dan jadwal pemeliharaan unit pinjaman, TNI Angkatan Laut siap mengoperasikan monster maritim ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu, murni di bawah komando mutlak Republik Indonesia. Strategi diversifikasi dan fleksibilitas. Di balik riuhnya pembelian M346 dan LOI AWIS 149 ini, ada pesan geopolitik yang jauh lebih tajam dan mendalam. Indonesia sekali lagi membuktikan betapa lihainya kita memainkan ritme diplomasi pertahanan berdikari. Ketika sebagian besar negara di kawasan terjebak dalam ketergantungan pada satu blok kekuatan geopolitik tertentu yang setiap saat bisa mendikte, mengancam embargo, atau memberi syarat birokrasi yang berbelit-belit, Indonesia justru bergerak lincah bak pemain catur kelas master. Kita memborong teknologi terbaik dari Prancis dengan Rafale, memperkuat radar dari Inggris dan Francis, dan kini menggandeng Italia untuk jet latih serta helikopter tempur maritimnya. Ini adalah bentuk implementasi nyata dari doktrin politik luar negeri bebas aktif yang sangat agresif namun anggun. Italia dipilih bukan sekadar karena kualitas barangnya, tapi karena Roma terbukti menjadi mitra industri pertahanan yang tidak pelit transfer teknologi, paham cara menghargai kedaulatan pembeli, dan tidak memiliki standar ganda politik. Saat negara lain pusing memikirkan negosiasi anggaran dan izin birokrasi sekutu yang serba rumit, Indonesia cukup melangkah dengan tenang, menggelar peta kebutuhan strategis, dan memborong apa yang kita mau. Lihat, raba, cocok, check out. Gaya belanja kelas atas, senyap, tegas, dan bikin pihak lain terdiam. Indonesia terus bergerak membentengi kedaulatan dengan cara yang sangat anggun namun penuh daya gertak. Bagaimana menurut Anda? Sudah cukup membuat tetangga dingin-dingin empuk melihat manuver belanja Indonesia kali ini? Tumpahkan argumen dan rasa bangga Anda di kolom komentar. Kami Update Militer, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di analisis pembakar semangat berikutnya.